Setelah sosok Mbak Yu menghilang, aku mendengar seseorang masuk. Rupanya Deno. Beliau melihat aku, lalu menggendong tubuhku yang masih tidak dapat percaya dengan semua ini. Sontak aku bertanya pada Deno, "Kemana Mbak Yu?" Dengan wajah seperti enggan memberitahu, Deno hanya mengatakan, Wes, sudah. Lalekno kabeh yo, lupakan semuanya ya." Di luar kamar, masih di dalam rumah pendopo itu, aku melihat ke kanan dan ke kiri, berusaha mencari di mana sumber suara gamelan dan musik-musik tadi. Namun aku tidak melihat apapun. Seolah suara itu muncul begitu saja, entah dari mana. Aku diminta melepaskan bajuku, hanya dengan celana pendek. Di saat malam masih menyelimuti langit, Deno menyentuh kepalaku sembari entah membaca apa. Sementara di sekitarku, Bude, Bule, bahkan Bahnang mengelilingiku seolah-olah aku adalah tontonan yang menarik. Berkali-kali tubuh dan kepalaku diguyur dengan air kembang, membuatku menggigil kedinginan sampai tiba-tiba kesadaranku seolah dibagi menjadi beberapa bagian. Karena semua orang yang di sana mendadak berubah dan aku dikelilingi makhluk lain. Pendopo yang seharusnya dikelilingi keluarga besarku tiba-tiba menjadi sarang makhluk lelembut. Dan tepat jauh di depanku ada seseorang yang tengah duduk di sebuah kursi tua. Beliau memiliki rupa seperti Mbak Yu. Di sanalah aku diminta mendekat. Maka meskipun enggan, tubuhku seolah-olah bergerak dengan sendirinya mendekati sosok itu. "Ger, sing sabar. Nak, yang sabar. Aku yo tahu ngerasake opo sing mbok rasake. Aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Rasa wedi, rasa khawatir. Gak usah takut, gak usah khawatir." "Mbah," kataku, "nopo to urip kula koyok ngene? Mbah, kenapa sih hidupku seperti ini?" Mbak Yu hanya melihat aku dengan tatapan sedih. Dan aku ingat, melihat Mbak Yu di sana itu seperti diratukan oleh kaum mereka. Walaupun aku masih gak yakin itu kakak Simbah yang sebelumnya. "Kowe eroh, sopo sing barep tunggal saiki? Kamu tahu siapa yang barep tunggal di keluargamu saat ini?" "Mas Didi," kataku ragu. "Bukan," kata beliau. "Iku kowe. Itu kamu." Aku diam sembari mendengarkan penjelasan beliau. "Dirimu rasah maksokke nek ra kuat. Didi lahir bukan sebagai mbarep tunggal, tapi alang-alang sing seharusnya dampingi awakmu. Mbarep tunggal itu seharusnya kamu. Bebannya sangat berat. Kamu tidak usah memaksakan kalau tidak kuat menanggungnya. Didi lahir bukan sebagai mbarep tunggal, tapi sebagai pendampingmu." Aku masih sangat bingung mencerna kalimatnya. Namun aku berpikir dan akhirnya beliau mengatakan lagi, "Iling-iling, sopo sing eroh mbarep tunggal iku. Coba ingat-ingat, siapa yang tahu siapa yang seharusnya menjadi mbarep tunggal?" "Mbarep tunggal liyane mbah, mbarep tunggal yang lain mbah." "Cah bagus, pintar," katanya. "Tapi Deno," kataku masih mencoba menyanggah. Dengan senyuman yang menegangkan, aku mendengar hal yang mengejutkan. "Sebenere sakjane mbarep tunggal iku mandek neng aku, Ger. Seharusnya mbarep tunggal berhenti di saya, Nak. Tapi dasare pinggi iku malah ngelanjutke tradisi sing ranggenah sing seharusnya diakhiri iki. Tapi emang dasar Pinggi alias Mbah Nang malah melanjutkan tradisi yang syirik ini. Padahal ini harus berakhir. Mbah Nang juga alang-alang, Mbah." Mbak Yu mengangguk. Di sini aku akhirnya paham sesuatu yang berhubungan satu sama lain. "Deno, apakah?" Mbak Yu langsung mengangguk. Deno juga alang-alang saja. "Memang bedone koyok rambutnya beludo. Tapi nek tradisi iki terus dilakokno, kabeh iki ra iso mari. Memang bedanya setipis rambut beludo, hantu di pohon kelapa.
Tapi bila tradisi ini terus dilanjutkan, tidak akan pernah bisa selesai. Terus sinten mbah sing dadi mbarep tunggal sak jamane? Deno niki? Lalu siapa yang satu generasi dengan Deno yang seharusnya menjadi mbarep tunggal? Bapakmu Ger, ayahmu nak. Di kejadian yang seperti mimpi itu, terakhir aku bercakap dengan beliau yang mengaku sebagai Mbak Yu. Itu berakhir ketika beliau mengusap wajahku. Dan seketika itu, Mbah Nang dan Deno melihatku. Lemas, untuk berdiri pun susah. Aku cuma melihat bapak menggendong badanku. Dan ibu meninggalkan tempat itu. Di jalan pulang, keluargaku dan keluarga besar sepertinya tidak ingin membahas kejadian itu. Aku sempetin untuk bertanya sama bapak. Pak, bapak dulu juga. Bapak seperti langsung tahu. Iyo, bapak lebih parah. Awakmu meh ilang sedino, bapak seminggu. Iya, bapak lebih parah. Kamu cuma hilang sehari. Bapak malah 1 minggu. Berarti sing diomongke Mbak Yu, berarti yang dibicarakan sama Mbak Yu, iya bener. Iya benar. Kabarnya bapak berhasil bertemu dengan Pak Haji Sanah di Jawa Tengah. Beliau pindah karena dimintai tolong untuk menjaga sebuah pabrik yang beroperasi. Yang katanya setiap pabrik rupanya ada yang pegang, menghindari serangan dari orang yang tidak suka. Tapi intinya Pak Haji Sanah sudah menahan tiang kembarku sejak lama. Dan sebuah kebohongan bila tiang kembarku sedang mencari jalan pulang. Sedangkan jin kembar itu hanya mengikuti ibu dan memang berbahaya sejak lama. Pak Haji Sanah sendiri dulu pernah melihatnya sewaktu ibu datang ke rumahnya. Tidak disangka ternyata jin itu tertarik juga dengan aku. Itulah alasan Deno begitu protektif, mengira bahwa jin itu akan menjadi jalan bagi tiang kembarku untuk menemukan jalan pulang. Namun kejadian itu mempercepatku untuk pindah ke rumah baru. Bapak dapat pekerjaan baru dan kami meninggalkan tradisi itu. Meski begitu, hubungan baik keluargaku dengan keluarga besarku tetap terjalin baik. Setengah dari keluarga besarku juga sudah meninggalkan tradisi itu. Sekarang, setelah Mbah Nang dan Deno sudah meninggal, tradisi ini diteruskan oleh Mas Didi. Terakhir kali aku bertemu, mereka masih melakukan tradisi itu dan tidak seintens dulu. Lalu ingat dengan Nadira, teman sekampusku dulu yang pernah mengatakan ada yang menjagaku dari jauh dan dia tidak mau membicarakan itu. Alasannya rupanya ada 2 yang menjagaku dari jauh dan tidak bisa mendekat karena bisa bertabrakan. Mereka adalah almarhum Mbak Yu, karena setelah peristiwa itu Mbak Yu meninggal. Meski keluarga besarku menganggap dulu beliau memang sudah sakit keras dan rela menanggung 2 jin kembar yang sempat menggangguku untuk tinggal di dalam tubuhnya. Bisa dikatakan Mbak Yu berkorban menerima semua makhluk lembut itu agar Mbah Nang tidak melanjutkan tradisi ini. Namun Mbah Nang salah mengartikan semua ini. Aku pun tidak bisa menyampaikan pesan itu pada Mbah Nang, karena waktu itu aku masih dipandang sebagai anak-anak yang ucapannya tidak akan dipercaya. Kata Nadira, di wetan atau timur, Mbak Yu menjagaku. Sedangkan di barat, Kembang Turi, perewangan milik ibu yang menjagaku. Apapun itu, selama mereka memiliki niat yang baik dan aku gak merasa terganggu, maka aku biarkan saja. Tapi ibu selalu berpesan sama aku, sholat, sholat, sholat dan jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi waktu kejadianku dibawa ke pendopo, saat bapak dan ibu mencari Haji Sanah, tanpa sepengetahuan bapak, ibu meminta perewangannya yang pernah dikurung sewaktu beliau di Ruqyah untuk dilepaskan sebagai pendamping saja. Walaupun alot akhirnya, permintaannya dikabulkan. Namun setiap aku bertanya, ibu akan berdalih sampai saat ini bahwa beliau tidak tahu menahu akan hal itu.
Jadi mungkin aku cuma berpesan saja, kadang batasan dunia kita dengan dunia mereka dibuat memang untuk menjauhkan kaum kita dari kaum mereka. Karena tentu saja dari perbuatan syirik. Karena toh tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Sang Pencipta.